Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan materi kimia farmasi dasar. Kita lanjut ke materi mengenai kesetimbangan ya. Ini materi mengenai kesetimbangan akan saya bahas dalam 2 kali pertemuan ya. Pertemuan minggu kedua ini, kemudian minggu berikutnya. Baik, kita langsung saja ke materi ya, kesetimbangan ya. Apa itu setimbang ya? keadaan setimbang ya. Sebelum kita ke keadaannya setimbang, kita harus tahu dulu mengenai reaksi ya. Reaksi itu kemarin saya juga sudah bahas sedikit, ada reaktan, ada produk. Itu paling penting, ada reaktan dan ada produk. Kemudian kemarin ada yang kita sebut sebagai laju reaksi. Laju reaksi. Nah, laju reaksi itu adalah kecepatan terjadinya reaksi atau kecepatan berubahnya reaktan menjadi produk gitu ya. Oke, pembentuk reaksi umum ya seperti biasanya A ditambah B menjadi C dan D gitu ya. Nah, dikatakan ada reaksi kesetimbangan apabila tanda panahnya seperti ini atau begini. Nah, ini berarti ini dan seperti itu berarti reaksi terjadi dua arah. Artinya reaksi pembentukan produk dan reaksi kembali menjadi reaktan. Ada sebagian yang berubah menjadi produk, ada sebagian lagi yang berubah menjadi reaktan gitu ya. Reaktan ini produk. Ada yang menjadi produk, ada yang menjadi reaktan. Nah, seperti ini. Jadi reaksi berjalan dua arah gitu ya. Nah, pembentukan zat di ruas kanan itu produk ya, selalu disertai pembentukan kembali zat di ruas kiri, itu reaktan. Itu disebut reaksi balik. Ya, reaksi maju dan reaksi balik. Reaksi maju itu menuju ke produk, reaksi balik itu menuju ke reaktan. Kemudian reaksi terus berlangsung dua arah ya, dua arah itu berarti ke produk dan ke reaktan. Arti kesetimbangan. Nah, arti kesetimbangan itu artinya apa? Nah, ini kecepatan reaksi ke arah produk sama dengan kecepatan reaksi ke arah reaktan. Nah, misal ini ya, reaktan dan produk pada T sama dengan 0 atau kita mula-mula pada awal itu kan belum ada produk ya. Misal ini T sama dengan 0 itu ya. Konsentrasi reaktan katakan kita punya 10, produk itu tidak ada pada T sama dengan 0. Kita belum punya produk. Tetapi ketika reaksi mulai terjadi, reaktan ini mungkin berkurang menjadi 9, produk jadi 1. Ternyata laju kesetimbangannya adalah 1 gitu ya misalnya. Maka setiap berikutnya setiap reaktan menjadi produk, maka produk akan menjadi reaktan. Misal di berikutnya ya ini berkurang jadi pada waktu sesaat begitu ya, sesaat reaktan jadi 8, ini jadi 2. Pada waktu yang sama ini kan berkurang 1, ini berkurang 1, pada waktu yang sama produk pun berubah menjadi reaktan sehingga banyak satu bagian gitu ya. Maka dari produk menjadi reaktan itu 1 gitu ya. Reaktan dari reaktan menjadi produk itu 1, dari produk menjadi reaktan juga 1. Nah, maka dia akan kembali lagi ke keadaan 9 dan 1. Itu ya, nanti kita akan bahas. Nah, pada keadaan setimbang konsentrasi zat baik di ruas kiri ya, reaktan maupun di ruas kanan berada dalam keadaan tetap.
Nah, tetap ini tidak harus sama maksud saya. Maksud saya di sini poinnya adalah tetap itu tidak harus sama. Tidak, jadi tidak harus misal reaktan dan produk gitu ya. Misal awal ini T0 ini 10, produk belum ada, ini berkurang jadi 9, ini jadi 1 gitu ya. Nah, waktu sudah terjadi seperti ini, ada reaksi bolak-balik gitu ya. Ke sini 1, ke situ 1. Maka ini akan tetap 9 dan 1. Reaktannya tetap 9, produknya tetap 1 karena reaksi berjalan satu arah dengan laju 1 dan 1. Gitu maksud saya. Jadi tidak harus ini karena awalnya 10 maka reaktan jadi 5, produk jadi 5, tidak harus seperti itu. Jadi tidak harus sama gitu ya. Tidak sama, tidak mesti sama. Kadang sama, kadang berbeda. Itu poin saya di situ. Jadi kesetimbangan itu bukan berarti konsentrasi reaktan dan konsentrasi produk itu sama, tetapi dimaksud dengan kesetimbangan adalah laju pembentukan produk dan laju kembalinya menjadi reaktan itu sama. Kecepatannya sama. Itu keadaan setimbang. Oke. Perbedaan jenis dari arah yang digunakan persamaan kimia berkaitan. Nah, ini tanda panah ya, kita berbicara mengenai tanda panah. Ada tanda panah tunggal. Ya. Dalam panah tunggal ini berarti reaksi berjalan satu arah dari reaktan hanya menjadi produk. Nah, seperti ini biasanya reaktan bisa sampai habis bereaksi. Biasanya seperti ini reaktan bisa sampai habis bereaksi. Sampai habis gitunya semua reaktan menjadi produk. Gitu. Ini karena reaksi berjalan satu arah. Nah, kemudian reaksi dianggap sesuai dengan persamaan yang ditulis ada dua panah bolak-balik. Nah, seperti ini yang tadi saya maksud sebagai reaksi setimbang. Artinya, kalau tanda panahnya sudah seperti ini, maka reaksi berlangsung sudah setimbang. Artinya apa? Laju menuju produk dan laju menuju reaktan itu ini sama. Laju menuju produk dan laju menuju reaktan itu sama. Itu kita katakan setimbang. Dua panah berbeda ukuran. Nah, ini ya. Kalau seperti ini berbeda ukuran ya tergantung. Misal awal-awal reaksi pasti seperti ini. Reaktan produk. Artinya apa? Laju menuju reaktan masih lebih besar dibandingkan laju menuju laju menuju produk masih lebih besar dibandingkan laju menuju reaktan. Lajunya ini lebih besar, yang ini lebih kecil. Laju menuju produk, laju menuju reaktan berbeda. Mungkin tidak laju menuju reaktan lebih besar. Mungkin apabila sudah ada pengaruh yang mempengaruhi laju reaksi, yang mempengaruhi kesetimbangan. Jadi bisa saja laju menuju reaktan itu lebih panjang daripada laju menuju produk, itu bisa saja terjadi. Nah, kesetimbangan yang melibatkan satu fase. Contoh, semua komponen berada dalam fase gas, ya, fasenya gas, semuanya sama, fasenya gas. Misal kita reaksikan gas H2 direaksikan dengan gas I2 membentuk dua molekul HI gitu ya, dua molekul dalam bentuk gas. Nah, ini semua komponen dalam bentuk gas. Itu disebut kesetimbangan homogen. Atau semuanya dalam bentuk larutan. Ya, ini Hc2H2O2 aquos larutan ini berubah menjadi H+ aquos ya, H+ yang terlarut dalam air gitu ya, dalam larutan C2H3O2-. Terlarut dalam larutan.
ini ion, gitu ya, ion. Semuanya dalam bentuk larut. Kesetimbangan itu ya bisa kita tunjukkan dalam 3 tahapan, ya, 3 tahapan dasar ya. Nah, yang pertama itu adalah awal ya, awal pencampuran. Atau bisa kita sebut T sama dengan 0, waktunya 0. Kemudian ada daerah kinetik. Nah, daerah kinetik ini di mana laju menuju produk dan laju menuju reaktan ini selalu berubah, masih berubah. Masih berubah. Masih berubah. Atau bisa kita katakan tidak sama. Laju produk dengan laju reaktan tidak sama. Nah, kemudian daerah yang ketiga, daerah kesetimbangan, yaitu apa? Laju menuju produk dan laju menuju reaktan. Ini masih dalam ini sudah sama. Sudah sama. Nah, ini artinya apa? Artinya sudah setimbang ini fase yang ketiga. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama awal pencampuran, ya ini masih hanya ada reaktan saja, belum ada produk, ya produk itu belum berada. Awal pencampuran. Kemudian daerah kinetik, nah, itu yaitu daerah di mana laju pembentukan produk dan laju pembentukan reaktan itu masih berubah-berubah. Artinya apa? Laju pembentukan produk dan laju pembentukan reaktan itu tidak sama. Biasanya masih besar laju pembentukan produk. Kemudian yang ketiga ada daerah kesetimbangan, yaitu di mana laju pembentukan produk dan laju pembentukan reaktan ini sudah sama. Tetapi tidak berarti ya, sekali lagi di sini daerah kesetimbangan ini tidak berarti konsentrasi produk ya, dengan konsentrasi reaktan ini sama ya, tidak mesti ya, tidak mesti. Mungkin sama, tetapi banyakan berbeda, lebih banyak. Tuh. Nah, ini awal pencampuran ya. Jika A dan B pertama kali dicampurkan, ya, A dan B ya, ketika P sama dengan 0 ya. C belum ada. Ini ya, A plus B, C ini belum ada. Ketika T sama dengan 0 ini konsentrasi C itu tidak ada. Nah, kemudian ketika dicampurkan bereaksi gitu ya, A plus B-nya ini bereaksi, maka sejumlah C mulai terbentuk. C ada. Ini disebut awal pencampuran, fase pertama. Kemudian fase yang kedua disebut daerah kinetik tadi ya. Nah, setelah terbentuk C, nah, bersamaan dengan sudah terbentuknya C, nah ternyata C ini memiliki reaksi kembali ya, memiliki reaksi kembali karena ini reaksi kesetimbangan, maka C atau produk ini membentuk kembali reaktannya, terdisosiasi mungkin kalau seperti ini ya. A plus B terbentuk C, terdisosiasi kembali menjadi A plus B ya. Nah, apabila sudah terbentuk C, maka reaksi balik juga mulai terjadi. Nah, di sini ya tadi ya. Nah, mulai ada pembentukan kembali menjadi reaktan karena C sudah terbentuk. Tetapi lajunya masih lebih rendah dibandingkan laju pembentukan terhadap C. Kenapa? Karena konsentrasi C-nya itu masih kecil. Ingat kemarin mengenai apa-apa saja yang mempengaruhi laju reaksi. Salah satunya adalah konsentrasi. Karena konsentrasinya yang terbentuknya baru sedikit, maka lajunya pun pasti lebih kecil. Tuh. Nah, kemudian secara keseluruhan kita tetap ya, karena lajunya ini lebih besar ke arah C, maka C tetap akan terlihat bertambah, naik terus konsentrasi.
Tetapi juga dengan naiknya konsentrasi C, maka juga laju menjadi A dan B juga naik juga. Nah, dengan semakin dekatnya pada daerah kesetimbangan, maka laju ke arah produk semakin lambat. Nah, lama-lama ya, yang ini kan semakin besar, yang ini meningkat, maka laju menuju C pasti menurun. Sampai apa? Sampai daerah setimbang itu terbentuk. Sampai daerah setimbang itu terbentuk. Kemudian fase yang ketiga adalah fase di mana kecepatan reaksi pada arah produk dan pada arah reaktan itu menjadi sama. Nah, disinilah maka disebut reaksi sudah mencapai kesetimbangan. Begitu maksudnya. Walaupun konsentrasi A plus B tidak sama dengan konsentrasi C. Itu tidak harus. Yang penting apa? Lajunya ini sudah sama. Lajunya sudah sama. Tidak ada lagi perubahan konsentrasi dari setiap komponen. Itu maka sudah disebut setimbang. Itu ya. Mudah ya. Saya kira itu dulu ya, konsepnya harus dipahami terlebih dahulu mengenai kesetimbangan ya. Jadi Anda harus bisa memahami kapan setimbang itu tercapai gitu ya. Kemudian apa sih yang disebut sebagai kesetimbangan? Kesetimbangan itu tidak berarti semua komponen memiliki jumlah yang sama. Ya, tetapi apa yang diberikan dan apa yang diterima itu sama. Ya. Apa yang diberikan dan apa yang diterima itu sama. Itu dimaksud dengan setimbang. Setimbang itu sekali lagi tidak harus sama jumlahnya. Ya. Yang pasti laju reaksi pembentukan produk dan laju reaksi pembentukan reaktan itu sama. Itu disebut kesetimbangan. Tuh, poin saya untuk pertemuan kita minggu ini di situ. Nanti ada beberapa pertanyaan ya yang harus Anda jawab ya. Ada beberapa kuis ya, bisa disebut kuis ya. Silakan nanti dijawab. Kuis yang pertama silakan ditulis saja. Kuis yang pertama adalah berikan satu contoh ya, berikan satu contoh ya, tidak harus reaksi. Berikan satu contoh, tidak harus sebuah reaksi kimia, suatu contoh sebuah kesetimbangan ya, sebuah kesetimbangan. Contoh sebuah kesetimbangan. Nah, itu kuis yang pertama. Kemudian kuis yang kedua, ya, ini untuk hari ini saya nanti akan meminta jawabannya ini di kolom komentar. Ya, di kolom komentar. Silahkan nanti dituliskan satu contoh kesetimbangan di kolom komentar 5 orang pertama dengan jawaban yang benar. Ini akan saya berikan bonus nilai tambah ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua ya, berikan satu contoh reaksi kesetimbangan ya, berikan contoh sederhana saja ya, reaksi kesetimbangan. Nah, 2 saja, nanti masing-masing
dalam satu komentar yang sama ya, jangan dipisah-pisah supaya tidak sulit untuk mengkoleknya. Jadi 5 orang pertama ya, 5 komentar pertama yang benar ya, yang benar nanti akan saya tandai dengan jempol yang saya berikan. Itu ini untuk pertemuan kita minggu ini. Insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan dengan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan ya, karena ini kesetimbangan materi yang agak rumit ya dibandingkan dengan laju. Tetapi kita lebih baik memahami laju terlebih dahulu, laju reaksi terlebih dahulu sebelum memahami kesetimbangan. Begitu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.